Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, masih dalam kaitannya dengan perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala tentang al-iman, di mana sebelumnya telah disebutkan bahwa al-iman adalah berupa ucapan dan perbuatan, ucapan lisan dan hati, demikian juga amal, baik itu amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Dan keduanya, baik itu ucapan lisan ataukah ucapan hati, serta amalan hati, amalan lisan dan amal perbuatan, itu senantiasa beriringan, tidak bisa dipisahkan. Tidak disebut iman apabila hanya dalam lisan saja. Maka ucapan dan perbuatan, baik itu lahir maupun batin, harus beriringan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Artinya tidak mungkin hanya iman dalam hati saja tanpa direalisasikan dengan iman perbuatan. Karena iman sudah menjadi satu kesatuan antara hati dengan lisan dan perbuatan. Dan tidak ada iman atau amal itu yang diperhitungkan kecuali harus diiringi dengan iman yang ada dalam hati. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan hakikat iman yang syar'i bukan hanya sekedar iman dalam sekedar istilah bahasa. Dalam istilah bahasa adalah pembenaran, meskipun juga sebenarnya ada perbedaan antara iman dan juga pembenaran. Tetapi iman ini, baik itu pembenaran, juga diiringi dengan ucapan hati dan juga diiringi dengan amalan hati, yaitu ketundukan tekad dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah hakikat iman yang syar'i. Dan ditunjukkan hakikat iman yang syar'i ini di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa datang utusan Abdul Qais kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendatangimu dari tempat yang jauh, min suqatin ba'idah. Di antara kami ada orang dari kufar Mudhar, tidak bisa datang kecuali di bulan haram." Nah, ini maka tolong sampaikan kepada kami apa yang menjadi perkara yang paling bi amrin fasilin, perkara yang menjadi pembeda. Nah, ini yang kami betul-betul pegang, supaya kami bisa mengabarkan kepada orang yang ada di belakang kami. Maksudnya sukunya mereka. Nah, ini
dan kami bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amarahum bil imani billahi wahdah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk beriman, kata Ibnu Abbas, kepada untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu iman? Iman kepada Allah. Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau kemudian mengatakan dan menjelaskan, iman kepada Allah itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan kalian memberikan 1/5 khumus dari ghanimah. Di sini Rasulullah ketika diminta untuk menjelaskan keimanan, maka Rasulullah SAW menjelaskan iman itu dengan rukun Islam yang merupakan amalan. Nah, ini amal perbuatan. Nah, ini menunjukkan bahwa antara iman dan Islam ini mempunyai kesamaan di satu sisi. Apabila dipisahkan antara iman dan Islam, maka maknanya memiliki kesamaan. Karena Rasulullah ketika menjelaskan iman itu engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seterusnya sampai kemudian memberikan khumus, menunaikan khumus. Dan khumus ini bagian dari kewajiban terhadap harta. Kewajiban terhadap harta. Yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya rukun Islam ini zakat, tetapi ditambahkan di sini dengan khumus. Nah, yang dikatakan iman, tahukah kalian iman kepada Allah? Yang ditanya adalah orang Arab. Tentunya bukan sekedar maksudnya iman secara bahasa, karena mereka sudah paham secara bahasa apa makna iman. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan, tahukah kalian apa itu iman? Iman yang syar'i, bukan iman secara bahasa saja. Maka inilah hakikat keimanan. Dan mereka sudah mengetahui makna iman secara bahasa. Mereka orang Arab, tidak perlu ditanya, tidak perlu dijelaskan tentang hakikat iman dalam bahasa yang mereka sudah gunakan. Tapi mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika Rasulullah tanya tentang iman, maka mereka jawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena apa? Rasulullah bertanya kepada mereka tentang iman yang syar'i, bukan sekedar bahasa. Sehingga inilah hakikat iman yang disebutkan Rasulullah SAW, disebutkan berupa ucapan la ilaha illallah, kemudian amal perbuatan, sholat, puasa, zakat, haji, membayar khumus. Ini amal perbuatan. Karena itu para ulama menjelaskan dari hadis-hadis Rasulullah menunjukkan bahwa iman yang hakiki secara syar'i itu berupa ucapan dan juga perbuatan. Ucapan hati dan ucapan lisan serta perbuatan anggota tubuh semuanya. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang iman, maka iman disebutkan dengan rukun Islam. Tetapi di waktu yang lainnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, Rasulullah menjelaskan, yaitu iman dengan rukun iman yang sudah kita kenal. Kenapa? Karena sebelumnya ditanya Rasulullah tentang Islam. Ketika dikumpulkan antara iman dan Islam, maka maknanya ini yang berbeda. Ketika disebutkan secara terpisah antara Islam dan iman, maka memiliki kesamaan. Sehingga ketika dijadikan satu dengan Islam, maka Islam ini disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, yaitu rukun Islam yang disebutkan tadi oleh Rasulullah sebagai iman. Tapi ketika ditanya tentang apa itu iman, kabarkan kepadaku tentang iman, Rasulullah menjelaskan dengan perkara i'tiqad, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, kemudian hari akhir dan takdir.
Maka ini menunjukkan dari dua hadis yang disebutkan tadi, hadis Jibril dan hadis Abdul Qais, menunjukkan bahwa iman ini mencakup bukan hanya masalah akidah, tetapi juga masalah amal-amal yang disebut dengan rukun Islam, serta bagian secara terperinci dari Islam. Di samping juga hadis Rasulullah ketika menyebutkan iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, bukan hanya ucapan lisan tapi juga ucapan hati. Dan yang paling rendah imatatul adha anit thariq, menghilangkan atau menyingkirkan imatatul adha, menghilangkan atau memindahkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, sifat karakter malu itu adalah bagian dari iman. Rasulullah menyebutkan ini, dan ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan iman ini cakupannya sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Al-iman qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, dan kemudian i'tiqad di dalam hati, keyakinan berupa keyakinan dalam hati. Dan yang ketiga wa amalun bil arkan, amal perbuatan dengan anggota tubuh semuanya, dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya di sini para ulama menyebutkan iman itu ada pondasinya, dasar-dasarnya, rukun-rukunnya, dan ada cabang-cabangnya. Rasulullah menyebutkan ketika ditanya Jibril, Rasulullah menyebutkan pokoknya, dasarnya, fondasinya, rukunnya ada 6. Dan ketika menjelaskan iman itu 70 lebih cabang, maka di sini Rasulullah menjelaskan cabang-cabangnya, rinciannya. Nah, ini rinciannya. Nah, termasuk ketika ditanya oleh Abdul Qais, Rasulullah menjelaskan secara lebih detail keimanan, yaitu apa? Cabang-cabang keimanan, termasuk dari mulai syahadat la ilaha illallah sampai menunaikan khumus. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kanal ijma' minas sahabah, ketika menyebutkan tentang iman itu berupa ucapan dan juga perbuatan. Beliau mengatakan wa kanal ijma'u minas sahabah, dan sudah menjadi ijma' di kalangan sahabat radhiyallahu anhu, wat tabi'in, demikian juga di kalangan para tabi'in, min ba'dihim, setelah mereka para sahabat, mimman adraknahum, para tabi'in yang juga yang kami temui, para tabi'ut tabi'in, tabi'in yang ditemui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, annal iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa niyatun, berupa qaulun ucapan, amal, dan niat. Niat ini dalam hati. La yujzi'u wahidun minas salasah illa bil akhar, tidak cukup ini salah satu dari ketiganya ini kecuali dengan yang lain. Maksudnya ketiganya harus utuh jadi satu, baru disebut dengan iman. Tidaklah iman hanya hati saja, niat saja. Iman juga bukan hanya ucapan saja. Iman juga bukan hanya perbuatan saja, tetapi harus ketiganya utuh jadi satu dan selaras. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, qaulun wa amalun wa niyah. Qaulun ini dengan lisan, ini kemudian amal dengan seluruh anggota tubuh yang lain, dan niyah, niyah itu ada dalam hati. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, tidak cukup satu saja atau dua saja, tetapi harus ketiganya menjadi satu kesatuan. La yujzi'u wahidun minas salasati illa bil akhar,
Tidak cukup satu saja dari tiga ini kecuali dengan yang lain. Artinya tiga-tiganya harus ada dalam diri seseorang. Baik itu iman berupa ucapan, iman berupa keyakinan, dan iman berupa amalan. Masya Allah. Al-Ajurri mengatakan, "I'lamu rahimanallahu wa iyyakum." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kalian. Analladzi alaihi ulama'ul muslimin, bahwa yang diyakini oleh para ulama kaum muslimin, anal iman wajibun ala jami'il khalq, bahwa iman itu wajib atas seluruh makhluk. Wahwa, dan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati, iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amal dengan al jawarih. Nah, ini. Jadi ini secara rinci keimanan. Cakupan iman itu bukan hanya keyakinan. Cakupan iman bukan hanya iman saja. Kenapa dibahas oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Al-Muzani, dan yang lainnya? Karena ternyata bermunculan kelompok-kelompok yang sesat di dalam memahami iman. Nah, ini kelompok yang sesat dalam memahami iman. Ada sebagian kelompok yang mereka mengatakan iman itu hanya ucapan lisan saja. Yang disebut iman adalah ucapan la ilaha illallah, itulah iman. Amal bukan bagian dari iman. Nah, ini cabangnya kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini ada yang mereka mengatakan, sebagian Murji'ah, iman itu hanya ucapan lisan. Kalau seandainya iman itu hanya ucapan lisan, nggak sampai dalam hati, maka konsekuensinya orang munafik mukmin. Kenapa? Orang munafik mengucapkan apa? Dengan lisannya. Orang munafik mengucapkan dengan lisan. Mereka mengucapkan lisannya, tetapi hatinya tidak mengucapkan dengan lisannya. Maka mereka tidak disebut orang mukmin. Mereka disebut orang munafik, dan orang munafik tidak disebut orang mukmin secara istilah. Tidak dikatakan mereka orang mukmin. Nah, Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang mereka orang munafik, tidak disebutkan mereka ini orang-orang mukmin. Kalau orang Muslim masih mungkin Muslim tapi munafik. Muslim karena dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan secara zahir tidak membatalkan ucapannya dengan perbuatannya, tetapi bisa jadi hatinya menyelisihi, maka orang ini Muslim zahirnya. Ya, ini zahirnya disebut Muslim, tetapi bukan disebut sebagai orang mukmin hingga betul-betul sesuai antara lisannya dengan hatinya. Kalau konsekuensinya kelompok yang mengatakan iman itu dengan ucapan lisan saja sudah mukmin, atau itulah yang disebut iman, maka orang munafik masuk mukmin, dan ini jauh dari kebenaran. Ada juga kelompok Murji'ah, ini cabang-cabangnya Murji'ah, yang mengatakan iman itu ucapan lisan saja, ucapan hati saja. Ucapan hati artinya yang penting hatinya beriman, percaya, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta satu-satunya. Ini, atau mungkin meyakini Allah yang berhak disembah, berhak diibadahi, tetapi tidak mau mengucapkan dengan lisan, tidak mau mengucapkan dengan lisannya, apalagi dengan anggota tubuhnya. Maka orang yang seperti ini bukan mukmin. Nah, ini hakikatnya menurut ahlu sunnah bukan mukmin, tapi menurut sebagian Murji'ah ini adalah mukmin. Karena yang namanya iman yang penting meyakini dalam hati meskipun tidak mengucapkan dengan lisan. Konsekuensi ucapan mereka ini, Abu Thalib, termasuk Abu Jahal, Fir'aun, Iblis, semuanya disebut mukmin. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka meyakini kebenaran.
yakin bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk iblis, meyakini bahwa itu adalah benar. Apa yang mereka bawa benar. Iblis tahu kebenaran, tetapi iblis tidak mau menjalankan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Tapi sesungguhnya iblis ini tahu kebenaran. Fir'aun juga demikian. Kalau sekedar keyakinan dalam hati, Fir'aun pun juga meyakini kebenaran yang dibawa oleh Musa. Allah berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahadu itu artinya mengingkari padahal tahu. Mengingkari kebenaran padahal tahu itu benar. Itu namanya juhud. Nah, iblis tahu kebenaran, bahwa jelas bahwa Allah memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau mengingkari, tidak mau tunduk taat kepada Allah. Fir'aun tahu, Allah menyebutkan Fir'aun dan bala tentaranya jahadu biha, menolak, mengingkari dakwah Nabi Musa, tetapi wastaiqanatha anfusuhum, tapi mengimani dalam hati, zulman wa uluwa. Maka ini juga termasuk kelompok yang kafir. Tetapi konsekuensinya mereka ini tidak menyadari kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan hati atau keyakinan dalam hati. Konsekuensinya sangat berat. Makanya kelompok ini yang mengatakan iman itu hanya keyakinan dalam hati, ini batil. Konsekuensinya berat. Karena apa? Konsekuensinya mengatakan Fir'aun, iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, ini mereka semuanya mukmin. Ini padahal jelas di dalam Al-Quran mereka adalah kufar. Kana minal jinni fa fasaqa an amrillah. Kana minal kafirin, iblis termasuk kafirin. Demikian juga Fir'aun. Demikian juga Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, dan seterusnya. Nah, di sini ucapan yang benar adalah bukan hanya lisan saja, bukan hanya hati saja, atau bukan hanya lisan dan hati, tetapi tidak mau beramal atau bahkan tidak pengaruh. Mereka ini yang mengatakan iman itu ucapan lisan dan perkataan atau keyakinan dalam hati. Amal perbuatan nggak termasuk bagian dari iman. Konsekuensinya semua orang itu imannya sama, karena sudah mengucapkan dengan lisan dan sudah meyakini dalam hati qaul la ilaha illallah. Konsekuensinya imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain itu sama dengan imannya orang-orang yang ahlul maksiat. Imannya ahlul maksiat. Kenapa? Karena memiliki ucapan yang sama, keyakinannya juga sama. Dan mereka juga menyatakan, sebagian jelas menyatakan iman itu sama saja antara satu orang dengan yang lain. Nah, inilah yang dibantah oleh para ulama termasuk Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, wal mu'minun fil iman, ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Muzani, orang-orang mukmin itu dalam keimanannya yatafadolun, mereka ini yatafadolun, berbeda-beda, ini bertingkat-tingkat imannya. Wa bisalihil a'mal hum mutazayidun, dan dengan amal soleh mereka itu mutazayidun, mutafawitun, mereka berbeda-beda imannya. Inilah yang membedakan antara iman yang satu, orang yang satu dengan yang lain, dengan apa? Dengan amal perbuatannya, dengan ketaatannya. Kalau orang itu ketaatannya hanya yang wajib saja, berbeda dengan orang yang imannya itu ditambah di samping yang wajib, dia juga menjalankan ketakwaan yang lain, menjalankan yang sunnah, yang mustahab. Imannya tidak sama.
Demikian juga apalagi dibandingkan dengan imannya orang yang dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia terjebak dalam perbuatan maksiat, terjerumus dalam perbuatan maksiat, tapi dia meyakini kebenaran la ilaha illallah, meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan dia tahu dia berbuat maksiat atau melanggar ketaatan kepada Allah. Dia tahu terancam dengan neraka, dia tahu berdosa. Ini tetapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh hawa nafsunya, sehingga dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, bahkan dosa-dosa besar. Bisa jadi dia melakukan pencurian, bisa jadi melakukan perzinahan dan berbagai maksiat dosa besar yang lain, tetapi dia tetap punya keyakinan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini keyakinan ini ada dalam hatinya. Amal perbuatannya, dia berbuat maksiat, mungkin dia melakukan berbagai dosa besar, maka tingkatan iman mereka ini berbeda. Ya tafadhalun. Makanya wa bisalihil a'malihum mutazayyidun, mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan amal solehnya. Wala yakhrujun. Ini demikian jelasnya Imam Al-Muzani menyebutkan, dan tidaklah mereka keluar dari iman, maksudnya bidzunubi, tidak keluar dari iman dengan dosa mereka. Artinya mereka melakukan perbuatan dosa meskipun dosa besar, mereka tidaklah keluar dari iman, tetap ini dalam koridor iman, tetap sebagai orang mukmin. Mereka beriman, ini tidak dikeluarkan dari keimanan, mereka masih mempunyai iman. Makanya nanti hari kiamat Allah memerintahkan, keluarkan orang yang di dalam hatinya ada iman seberat dirham. Seberat dirham, yaitu apa? Atau dinar, 4 gram. Ini keluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Ada yang setengah dinar, nisfu dinar min iman, setengah dinar iman, 2 gram lebih dikit. Ini keimanan. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa nanti pada hari kiamat keluarkan dari dalam neraka orang yang mempunyai iman sebesar biji sawi, dzarrah min iman. Sampai akhirnya Allah sendiri yang mengeluarkan dari neraka yang mereka itu imannya lebih tipis daripada seberat biji sawi. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan mereka, dikeluarkan oleh Allah. Menunjukkan bahwa iman ini ada tingkatan, ada tingkatan keimanan mereka. Makanya tidaklah dikeluarkan karena dosa dari iman. Karena apa? Sampai orang itu sudah masuk ke dalam neraka jahanam, yang masih ada imannya dientaskan, maka mereka tidak dikeluarkan dari iman. Artinya masih ada iman dalam hatinya. Dan tidaklah dikafirkan orang yang seperti ini berbuat dosa besar, maksiat. Karena apa? Karena hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah SAW yang demikian banyak. Ini yang bisa diselamatkan orang itu bukan hanya yang imannya rendah, tetapi bahkan yang sangat tipis, sangat kecil, bahkan kurang dari biji sawi beratnya iman. Ini masih bisa dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sisa iman yang masih sedikit tadi. Nah ini wala yakfurun, dan tidaklah mereka yakfurun atau yukaffarun, tidaklah mereka itu orang-orang pelaku dosa besar dikafirkan biruku bikabiratin, karena melakukan dosa besar. Subhanallah. Ini keyakinan luar biasa, dan ini keyakinan ahlu sunnah. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala yakfurun, atau tidaklah menjadi kafir atau yukaffarun, tidak menjadi orang yang dikafirkan karena melakukan dosa besar, wala isyan, atau perbuatan maksiat, apalagi yang tidak sampai dosa besar. Kabirah saja tidak dikafirkan. Ya ini, apalagi yang shogirah, yang isyan, maksiat yang umum sifatnya, baik itu kecil maupun besar. Dosa kecil apalagi tidak dikeluarkan dari iman. La yakfurun, tidak kafir atau yukaffarun. Wala nujibu limuhsinihimul jinan. Nah ini juga salah satu di antara i'tiqad ahlu sunnah,
bahwa wala nujibulil muhsinihimul jinan, tidaklah kita memastikan, la nujib, kita tidak memastikan. Ini juga penting, keyakinan yang seperti ini. Tidaklah kita mewajibkan, memastikan orang yang muhsin, orang yang telah berbuat baik, amal soleh semuanya dilakukan. Tidaklah kita memastikan, mewajibkan, memastikan bahwa mereka itu masuk jinan, masuk surga. Bentuk jamak dari jannah, itu jinan. Ba'daman awjabalahun nabi, setelah diwajibkan oleh Nabi SAW. Nah, ini setelah orang-orang yang ba'daman awjabalahun nabi, selain orang-orang yang sudah ditetapkan masuk surga. Artinya yang ada dalilnya bahwa si fulan itu masuk surga, baru kita menetapkan mereka masuk surga. Adapun yang tidak disebutkan oleh Nabi nama-namanya ini atau sifat-sifatnya, kita tidak memasukkan, tidak menetapkan sebagai penghuni surga. Yang diyakini, kita berharap mereka masuk surga. Kita berharap bahwa orang-orang yang mukmin yang ada di dunia meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka diharapkan ini mereka itu masuk ke dalam surga. Tapi bukan kemudian dipastikan mereka pasti masuk surga. Ini kecuali yang memang sudah dipastikan oleh Rasulullah. Ini adalah keyakinan para sahabat, keyakinan para salaf. Jadi apa? Mereka ini orang mukmin di dunia, imannya mereka bertingkat-tingkat. Demikian juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh Nabi SAW, orang yang masuk surga itu juga tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan keimanan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, inna ahlal jannah, nanti itu sesungguhnya kata Rasulullah penghuni surga, la yatara'aun ahlal ghuraf min fawqihim, akan melihat, bisa melihat penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka, tingkatannya ada di atas mereka. Kama tarau anal kaukab ad-durri, sebagaimana kalian itu bisa melihat bintang yang ada di langit, al-ghabir fis sama, yang jauh di langit. Yang kecil, yang redup bintangnya ini yang ada di langit. Litafaduli ma bainahum, karena perbedaan antara mereka, perbedaan iman antara mereka dengan tingkatan yang ada di atasnya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Ya Rasulullah, itu kan kedudukan para nabi. La yablughuhum ghairuhum, enggak bisa dicapai oleh selain mereka. Ini pendapat atau perkiraan, persangkaan para sahabat. Disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengabarkan adanya orang-orang yang ada di atas mereka itu yang seperti bintang. Artinya saking tingginya kedudukan mereka, perbedaan derajat antara mereka dengan yang di atasnya. Rasulullah ketika itu ditanya, "Bu, nah, mereka itu para nabi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bala." Nah ini, tidak begitu kata Rasulullah. Bukan para nabi mereka itu yang tingkatannya ada di atasnya seperti bintang di langit. Itu adalah alladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun amanu billah, itu orang-orang yang beriman kepada Allah yang ada di atasnya ini. Tapi karena ada perbedaan iman dan takwa mereka kepada Allah, itulah yang membedakan kedudukan mereka di surga. Mereka amanu billah wa saddaqal mursalin. Mereka beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Itu sebabnya mereka tingkatannya berbeda. Bahkan perbedaannya disebutkan Rasulullah satu tingkat saja. Satu tingkat itu seperti langit dan bumi. Makanya disebutkan seperti bintang yang ada di langit. Dia melihat satu derajat orang yang ada di atas mereka itu. Kalau satu derajat saja seperti itu, apalagi apa? Yang tingkatannya lebih dari itu. Rasulullah menyebutkan untuk mujahid saja, orang yang mati syahid, semua orang yang mati syahid, Allah menyiapkan ada 100 derajat, 100 tingkatan
Mereka ini di atas yang lainnya. Masing-masing orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid, semuanya sama-sama mati syahidnya, tingkatannya nggak sama. Padahal mereka ini mempunyai amalan paling tinggi dalam Islam. Nah, ini sehingga derajat mereka ini sudah tinggi, tapi itu pun tidak sama antara satu dengan yang lain. Derajatnya ada 100. Allah menyiapkan ada 100 derajat untuk penghuni surga dari kalangan kaum syuhada. Nah, ini apalagi yang lainnya. Ini belum yang lain, baru orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu banyak tingkatannya, 100 tingkatannya. Nah, ini satu tingkat dengan yang di atasnya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Makanya ahlul iman itu yatafadalun, mutafawitun. Ini yang disampaikan juga oleh para ulama. Mereka mempunyai tingkatan yang sama. Ini dengan apa tingkatan mereka ini? Dengan amal soleh. Wa bisolihil amal hum ya mutazayyidun. Mereka itu bertambah, berbeda tingkatannya karena amal soleh yang mereka amalkan. Nah, ini. Nah, karena ada tingkatan di atasnya, ada perbedaan, maka tentunya iman itu bisa naik, bisa turun. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini kalau iman itu, para ulama menyebutkan kalau iman itu bisa naik, maka begitu juga iman itu bisa bisa turun. Buktinya apa? Nah, hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kita itu berada di sisimu, ini rasanya surga ada di depan kita. Ini surga itu kayak di depan kita. Ini artinya mereka itu beramal dengan semangat, dengan khusyuk, dengan Masya Allah. Para sahabat ketika bersama Rasulullah, salat bersama Rasulullah. Tetapi kalau kita berpisah denganmu dan kita kembali kepada keluarga kita, ini kami berkumpul dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, ini maka seakan-akan hilang perasaan yang kami dapati ketika bersamamu. Ini maka Rasulullah menjawab ketika itu apa? Saatan. Nah, ini memang sesaat dan sesaat. Artinya kadang-kadang iman itu bisa naik ketika berada di sisi Rasulullah, bisa turun ini di bawahnya, tetapi tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan iman. Jadi iman ini fluktuatif gampangannya, yaitu bertingkat-tingkat, bertambah, berkurang, bertambah lagi, kadang berkurang lagi, kadang jatuh, berkurang, kadang naik drastis. Demikianlah iman. Dan ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bertambah dan berkurang. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya tentang berkurangnya iman itu bagaimana? Kok bisa berkurang iman? Kata Imam Ahmad, man taqasat amanatu rajulin illa naqasa iman. Tidaklah seorang itu berkurang amanahnya kecuali berkurang imannya. Amalnya seseorang bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Kadang semangat, kadang agak malas. Maka ini juga menunjukkan imannya sedang turun. Demikian. Ini keyakinan para ulama. Keyakinan para ulama, Al-Imam Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan yang lainnya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang iman. Dan yang menyelisihi ini adalah kelompok kaum Murji'ah, kelompok kaum Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka memiliki kesesatan masing-masing terhadap iman, status keimanan. Sebagaimana tadi sebagian di antara kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu iman itu ucapan lisan saja, ada yang mengatakan hati saja. Demikian juga kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan iman itu bertambah tapi nggak berkurang, hilang. Ini hilang iman itu. Dengan melakukan dosa besar maka hilang iman, menjadi kafir. Kalau kaum Khawarij maka nggak ada, iman itu nggak berkurang, tapi iman itu hilang. Iman itu hilang kata mereka.
tidak bertambah lagi, tidak berkurang. Iman itu bertambah menjadi apa? Dengan ketakwaan mereka, tapi hilang dengan dosa-dosa besar. Dan mereka mengatakan masuk neraka. Nah, ini tidak lagi disebut mukmin. Sehingga kelompok kaum Khawarij, kemudian kaum Mu'tazilah, yang mereka ini sesat dalam memahami keimanan, mereka mempunyai keyakinan yang berbeda dengan ahlu sunnah, dan dengan kesesatannya mereka masing-masing tersesat dalam masalah apa? Dalam masalah memahami iman, dalam memahami hakikat iman ini tadi. Tapi semoga kita dihindarkan dan dijauhkan dari kesesatan di dalam memahami agama ini, dan kita berdoa agar supaya Allah SWT kumpulkan bersama para sahabat Rasulullah SAW, bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus yang paling tinggi, dan diberikan keimanan yang paling tinggi, dan kita digolongkan orang-orang syuhada, salihin, dan kaum mujahidin fi sabilillah, serta berkumpul bersama para syuhada, para orang-orang yang soleh, para siddiqin, dan para nabiyin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.